Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh bertemu kembali ya Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan tolong kami ya Tuhan, kami boleh mengerti akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup merasakan anugerah Tuhan itu. Dan mampu mengubah hidup kami untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh membuktikan kasih itu kepada Tuhan melalui duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh mengisi seluruh hidup kami, mengarahkan hidup kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan juga urapi kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk membawakan firman Tuhan, maupun setiap teman-teman yang mendengarkan, biarlah Tuhan saja yang boleh turut bekerja di dalamnya, untuk kami boleh sama-sama mengerti akan isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Hari ini mendung ya. Saya harap teman-teman semua tetap bersemangat datang ke gereja. Ya walaupun biasanya di tengah rasa mendung kita pengen melanjutkan tidur kita kembali. Nah hari ini saya mengapresiasi teman-teman yang datang hari ini ya, walaupun di tengah cuaca yang mungkin bisa kita tidur lebih lama, tetapi teman-teman masih mau untuk beribadah bersama-sama. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas sebuah tema, yaitu unconditional love ya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ke 21. Ini ayat yang cukup panjang. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ke 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua teman-teman. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan bagi kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah teman-teman, di dalam bulan Februari ini kalau teman-teman amati dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kita berbicara tentang kasih. Secara spesifik dan secara khusus kita berbicara tentang kasih terhadap sesama ya. Dan kita membahas 4 jenis kasih ya, ada kasih eros, philia, storge, dan hari ini kita berbicara tentang kasih agape. Tolong pengurus kasih hadiah ya nanti ya. Nah teman-teman,
kalau kita berpikir gitu ya, setiap kali kita membahas tentang jenis kasih, storge, tadi filia, eros, ada satu penekanan yang sama gitu ya terhadap apa yang dibahas di dalam cinta gitu. Bahwa sesungguhnya manusia itu, kita sebagai manusia, kita ini adalah orang yang butuh akan dicintai. Ada nggak di sini yang nggak butuh dicintai? Saya rasa kita semua butuh dicintai. Kemudian kita juga merasa bahwa kita ini juga layak untuk dicintai. Ya, satu sisi kita butuh, satu sisi kita merasa kita ini layak loh. Walaupun kita apa adanya, kita layak untuk dicintai. Dan kita juga adalah orang yang ingin mencintai dengan ekspresi kita, ya. Makanya ada kita mencintai orang tua kita ekspresinya beda, kita mencintai sesama kita, sahabat kita beda. Kita mencintai orang yang spesial atau pacar kita, pasangan kita juga ekspresinya juga beda. Dan kita mengakui bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa cinta. Romantis sekali ya teman-teman ya. Dan inilah pembahasan yang tidak pernah habis dan lekang oleh waktu, yaitu tentang cinta teman-teman. Sehingga kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, setiap minggunya atau setiap bulannya atau setiap tahunnya, selalu ada lagu cinta yang baru. Padahal kita udah hidup di zaman modern ya, tetapi masih ada lagu cinta yang bisa dibuat terus ya. Kemudian kita juga bisa menyaksikan film-film cinta yang romantis yang baru. Yang rasanya gila nih ceritanya keren gitu ya. Selalu ada orang-orang yang mengembangkan ekspresi cinta di dalam hidup ini. Termasuk kita semua saya yakin ya. Selalu ada cinta di dalam hidup kita yang mengekspresikan kehidupan kita sehari-hari kepada sesama kita. Nah teman-teman, di dalam kehidupan anak muda apa sih ekspresi cinta yang paling tertinggi atau puncak-puncaknya seorang anak muda itu mengekspresikan cintanya? Setelah saya pikir-pikir dan renungkan adalah ekspresi tertinggi adalah ketika seorang pria melamar kekasihnya untuk menjadi bagian hidupnya. Ya, pasti sangat romantis sekali. Sehingga seorang pria itu pasti memikirkan, apa kejutan yang bisa saya buat untuk seorang yang spesial ini? Seolah-olah wanita ini tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, begitu sempurna, begitu spesial sehingga seorang pria itu rela berkorban waktu, materi, pikiran, tenaga untuk bisa apa? Untuk bisa mengungkapkan rasa cinta, engkaulah satu-satunya, mau gak kamu menikahi aku atau mau gak kamu menjadi pasangan aku? Saya rasa itu ya salah satu puncak tertinggi bagi anak muda untuk bisa mengekspresikan cintanya. Nah teman-teman, ketika kita melihat ada orang yang rela untuk bisa menyiapkan konsep, ide-ide untuk bisa menyatakan cinta yang pokoknya berbeda dari yang lain. Mau bayar berapapun gue bayar, mau dimanapun gue jabanin, di atas puncak juga gue mau gitu ya. Mau di pantai, di lautan gue bikin gitu. Seolah-olah cinta itu wow luar biasa dan tanpa syarat. Padahal ya yang namanya manusia, baik itu pria maupun wanita sama-sama punya kekurangan. Sama-sama bisa menyakiti. Tetapi ketika ekspresi cinta itu diberikan, rasanya itu cinta itu gua masa bodoh, dia mau ada kurang, mau ada apa. Kalau gua udah cinta, gua pasti cintai dia. Pasti gua cintai dia gitu ya. Seolah-olah cinta itu benar-benar tanpa syarat teman-teman. Nah apakah cinta kita sungguh-sungguh adalah cinta yang tanpa syarat? Siapa di sini sudah menikah? Apakah seindah yang awal teman-teman lakukan gitu ya? Nah teman-teman coba ya kita melihat ternyata cinta juga punya sisi yang lain teman-teman. Cinta juga punya kekuatan yang bisa membuat manusia itu akhirnya frustasi dan kecewa. Contohnya ya misalnya kita udah cinta seseorang, kita sudah mati-matian buat dia gitu ya. Tetapi kalau ditolak apa yang terjadi? Sakit hati. Padahal cinta kita sebenarnya tulus sama dia. Tetapi karena kita nggak diterima, kita sakit hati. Ya, buktinya masih banyak ya orang putus cinta itu pengen bunuh diri, rasanya hampa. Loh, kalau lu cinta sama dia walaupun lu ditolak, kalau cinta lu tanpa syarat, walaupun lu ditolak, lu harus tetap cintain dong gitu ya. Jangan sampai sedih apa ini. Tapi ini cinta teman-teman, cinta manusia. Ketika ditolak, sakit hati. Ketika
diputusin gitu ya. Dia bisa menghancurkan seseorang gitu ya, bisa membenci seseorang. Bahkan kalau seandainya udah deket, udah jadian, tiba-tiba tahu pasangannya selingkuh, apa yang terjadi? Marah, kecewa, putus, marah, dan wah pokoknya di storyin lah ya, di viralin, oh ini pasangan nih gak bener segala macam ini itu. Lalu pertanyaannya, mana cinta yang awal-awal yang menggebu-gebu itu? Ya kan kalau kita jatuh cinta kan pandangan pertama itu, wah dia tuh begitu sempurna, gue pokoknya mau mencintai dia. Tetapi ketika kita disakiti, apakah kita masih bisa terus mencintai tanpa syarat? Walaupun dia itu bersalah, walaupun dia menyakiti kita, walaupun kita bisa mencintai dia tetapi kita tidak bisa bersamanya. Romantis ya? Tetapi itulah teman-teman, apakah cinta kita itu adalah cinta yang tanpa syarat? Saya rasa sulit menemukannya ya. Teman-teman, disinilah kita menyadari bahwa sesungguhnya kita bisa saja membuat bahwa cinta kita seolah-olah tanpa syarat buat seseorang. Tetapi pada dasarnya kita semua itu membutuhkan cinta dan cinta kita terbatas. Sama seperti gelas kosong teman-teman ya, ada gelas kosong, ada gelas penuh. Nah ketika kita mencintai seseorang, kita ini sudah dipenuhi oleh cinta. Ya, dan cinta kita akhirnya kita berikan kepada dia, kita invest, kita kasih hadiah, kita kasih waktu, kita kasih telinga kita buat dia ngomong, kita kasih perhatian, tercurah semuanya sampai gue kasih lu semuanya deh buat lu. Sampai akhirnya apa? Dia terisi cintanya, kitanya kosong. Sehingga ketika kita kosong, lalu kita ngomong apa? Nah gue kan udah kasih, lu mau gak jadi pacar gue? Lu mau gak ini? Lu jangan gitu dong, lu kan egois nih kalau lu gak mau kayak timbal balik. Nah jadi ada transaksi dan timbal balik nih teman-teman ya. Nah dan disinilah kita menyadari bahwa sesungguhnya cinta kita terbatas dan kita perlu timbal balik antar manusia untuk saling mengasihi. Gak bisa tuh kita benar-benar memenuhi sepenuh-penuhnya sampai luber dia itu kita kasih, enggak. Kitanya yang malah kosong lama-lama. Udah kosong, hampa, ditolak, udah ngenes gitu kan ya. Makanya ada orang bunuh diri karena putus cinta, ada orang yang menyakiti dirinya, banyak orang yang depresi, dan sebagai macam lainnya teman-teman. Nah oleh karena itulah teman-teman, kasih yang terbatas ini yang akhirnya punya syarat, itu tertanam di dalam keluarga. Ya, antara orang tua dengan anak, orang tua akan ngomong gini, kalau kamu baik, papa akan kasih uang jajan. Oh kalau kamu bandel, hukum, udah besok gak usah kasih uang jajan. Ada syarat, sekali lagi. Dan secara gak langsung, itu pun tertanam di dalam hidup kita. Di dalam kehidupan sehari-hari akhirnya kita memilih teman pun, teman gue pinter nih, gue bisa dapat sesuatu. Udah gue pokoknya sama dia gitu ya. Jadi kita akan melihat bahwa kita mengasihi untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ada syaratnya teman-teman ya. Dan di dalam dunia ini selalu ada bintang kecil yang berkata syarat dan ketentuan berlaku ya. Bahwa apapun yang ditawarkan oleh dunia ini gitu ya, mau itu diskon, mau itu harga murah apa tentang barang, itu pun mereka juga minta timbal balik, ada syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam hidup ini. Nah oleh karena itu teman-teman, mari kita memaknai bahwa benar gak sih Tuhan di dalam hidup ini ada cinta yang tanpa syarat. Nah untuk menemukannya kita perlu melihat pada kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya kita membaca 1 Yohanes ini, walaupun panjang tetapi kita bisa secara singkat kita tahu bahwa oh ini ada loh kasih yang luar biasa, kasih ini tanpa syarat. Dan inilah Rasul Yohanes ini menuliskan dan ingin menyatakan kepada kita di dalam suratnya bahwa Allah itu punya kasih yang jauh kualitasnya daripada manusia. Dan jaraknya kasih Allah dengan kasih manusia itu memang berbeda jauh, tetapi kita perlu mengenal siapa sih yang pertama kali itu membuat kasih atau kasih itu dari mana sih gitu teman-teman ya. Dan Rasul Yohanes itu ingin supaya kita akhirnya mengerti bahwa kenapa akhirnya kita bisa berbuat kasih itu terbatas dan kita perlu tahu kalau kita kasih terbatas dan kita perlu kasih, kita perlu carinya kemana nih teman-teman. Nah oleh karena itulah kita perlu memaknai bahwa kasih itu adalah kasih yang dari Allah, yang diberikan, yang tidak terbatas dan yang kekal diberikan untuk manusia.
supaya kita bisa menghidupi dan kita bisa belajar dari firman Tuhan, dari Allah sendiri, bahwa kalau Allah cintanya tidak terbatas, kita pun sesungguhnya juga bisa menghidupinya. Kita bisa belajar bagaimana akhirnya cinta yang kita berikan kepada sesama itu sungguh-sungguh bisa diberikan walaupun kita tersakiti, walaupun kita mendapat penolakan, walaupun kita terbatas. Kita masih bisa belajar dari Allah yang mengasihi kita tanpa syarat nih teman-teman. Nah, di dalam 1 Yohanes ini tentu ada 3 cakupan yang Rasul Yohanes ingin tekankan ya, tentang bagaimana Allah itu mengasihi kita mengasihi sesama kita, dan kita mengasihi diri kita sendiri teman-teman. Nah, pada hari ini kita mau belajar beberapa bagian nih teman-teman ya. Dari ayat 7 dan 8 di mana ada love personified, lalu kedua ada love proven teman-teman, dari ayat 9 sampai ayat 10. Dan hari ini kita mau bahas kedua ini saja teman-temannya, bagaimana kita akhirnya bisa mengenal artinya kasih Allah di dalam hidup ini. Nah, di ayat 7 sampai 8 teman-teman, kita melihat bahwa pertama-tama penekanan Rasul Yohanes adalah tentang pengenalan akan Allah terlebih dahulu. Ya, ditekankan bahwa kita perlu mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah lah sang sumber kasih itu. Jadi sangat teologis dan doktrin bahwa pertama-tama kita perlu mengenal Allah, dan Allah itu adalah sumber kasih. Ya, dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, disinilah kita bisa memaknai bahwa orang yang mengenal Allah, hidupnya yang sudah menerima dan dipenuhi dengan kasih Allah, dialah yang mampu mengasihi dengan cara yang benar. Ya, kasih itu akan mendorong seseorang itu untuk bisa mengasihi orang lain dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya dunia ini. Ya, jadi kasih itu adalah tanda dari orang yang mengenal Allah dan yang percaya kepada Allah. Ya, identitas. Berbicara tentang identitas, bahwa orang yang mengenal Allah selalu identik dengan kasih. Sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Kalau tukang sate ngomong teh sate gitu ya, langsung kita tahu ini pasti dari Madura gitu ya. Kalau ada orang ngomong pakai bahasa Jawa gitu ya, yang A-nya diganti O gitu, itu pasti orang Jawa Timur ya, misalnya orang Surabaya gitu ya, orang Malang yang domisinya tinggal di Jakarta, kita tahu oh ini pasti dari Malang nih. Terus kita yang mungkin keturunan matanya sipit gitu ya, terus merayakan Imlek, udah langsung ada identitas di mana kita akhirnya ngomong kita ini orang Chinese keturunan. Nah, begitu juga teman-teman, orang Kristen identik dengan kasih sebagai identitasnya teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebagai orang yang sudah percaya sama Tuhan, seharusnya kita juga sudah bisa merasakan dan mengalami kasih Allah. Dan kasih Allah dikatakan begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam, dan tidak terukur. Nah, disitulah seharusnya kita bisa menghidupi kasih Allah. Bahwa Allah adalah sang sumber kasih. Sehingga kalau kita butuh kasih, kita tahu sumbernya kemana. Ya, bukan mencari akan di dunia ini atau kita mencari kepada orang lain, tetapi kita seharusnya mencari kepada Allah. Nah, kemudian di ayat 8 dijelaskan kenapa sih bahwa Allah itu bisa menghasilkan kasih yang tidak pernah habis-habis, yang mampu membuat orang percaya itu saling mengasihi. Nah, penekanannya adalah bahwa itu Allah secara pribadi itu adalah kasih. Jangan dibalik ya teman-teman ya, kasih itu adalah Allah, tidak. Tetapi Allah lah sang pribadi yang berinisiatif, yang aktif untuk bisa mengasihi manusia. Ya, sehingga tidak mungkin ada kasih berdiri sendiri tanpa adanya Allah. Ya, jadi ketika ada Allah, di situ ada kasih. Sehingga dikatakan barang siapa tidak mengasihi, sesungguhnya dia tidak mengenal Allah. Dan dikontraskan di ayat 7 ya, bahwa ya karena Allah adalah kasih. Dan di ayat 16b kalau tadi teman-teman baca, dikatakan oleh Rasul Yohanes, dikatakan Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kasih Allah itu melampaui tindakan kasih Allah ya. Jadi Allah itu adalah kasih, dia melampaui kasihnya itu sendiri teman-teman ya. Kasihnya itu diberikan, tetapi kasihnya itu
tidak lebih besar dari pribadinya Allah. Sehingga kita perlu melihat bahwa sesungguhnya kalau kita sudah punya Allah di dalam hidup kita, Allah itu cukup untuk hidup kita. Karena dia adalah sumber kasih, sehingga kasih itu akan muncul dari Allah yang mendorong kita, yang menghasilkan kasih itu untuk kita berbuat kasih kepada sesama kita, teman-teman. Nah, jadi kita melihat bahwa dari ayat ini ya, pertama-tama Allah lah yang bergerak untuk menjadi sumber kasih itu kepada manusia, supaya manusia itu kembali digerakkan untuk mengasihi sesamanya dan mengasihi dirinya sendiri, teman-teman. Jadi kalau seseorang atau kita tetap berada di dalam kasih, sesungguhnya kita sedang berada di dalam Allah. Simple ya. Kalau kita sedang berada di dalam kasihnya Allah, berarti kita juga ada di dalamnya Allah. Dan Allah ada di dalam kita. Nah, pertanyaannya, teman-teman sadari nggak? Sekarang kita sedang tinggal di dalam mana? Ada nggak kita sedang berada di dalam kasih, sehingga kita menyadari bahwa aku sedang di dalam Allah, dan Allah juga ada di dalam aku, gitu ya. Nah, teman-teman, kita dapat melihat juga bahwa siapa diri Allah ya. Allah itu adalah Allah secara pribadi yang tidak terbatas, yang melampaui segala akal manusia, sehingga dia yang mampu memberikan kasih itu kepada kita. Dan kasih itu seharusnya kita ekspresikan, deskripsikan ya teman-teman ya, bahwa sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita cukup hidup di dalam Allah. Karena Allah adalah sang kasih, dan Allah itu jauh lebih daripada cukup. Sehingga teman-teman, ketika kita memandang Allah, kita jangan memandang bahwa aku butuh berkat-berkat Tuhan. Enggak, tetapi ketika kita dikasihi, itu jauh lebih cukup, karena kita adalah manusia yang membutuhkan kasih, teman-teman. Percuma kalau Tuhan kasih kita berkat, materi, pekerjaan sukses, apa segala macam, tetapi Allah gak mengasihi kita. Ya, jadi ngerti ya? Esensinya adalah kasihnya itu begitu penting, sehingga berkat Tuhan itu sesungguhnya adalah berkat yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita perlu mengejar akan kasihnya Allah, barulah kita mengucap syukur kepada berkat-berkatnya yang lain gitu. Oke, kita kedua ya, love proven teman-teman. Di dalam ayat yang ke-9, dikatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kalau di dalam bahasa Inggris terjemahan ESV dikatakan manifest teman-teman. Ya, yang berarti visible dan now, dapat dilihat dan dapat dikenali dan dapat dimengerti teman-teman. Jadi manifest itu berarti tentang sesuatu hal yang tidak pernah terlihat tetapi dinyatakan dan kita bisa tahu dan kita bisa melihat teman-teman. Jadi kasih Allah yang abstrak yang biasa kita berkata bahwa gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tetapi Allah itu bisa menggambarkan dan bisa kita ketahui teman-teman. Ya, seringkali kan kita berkata gak bisa dikata-katakan. Nah, disinilah Allah itu akhirnya mencoba untuk menyatakan supaya manusia itu tahu dan mengerti bahwa kasih Allah itu punya hal yang dapat kita pegang, yang dapat kita lihat, yang dapat kita sentuh, yang dapat kita raba teman-teman. Ya, jadi jangan sampai ketika kita berkata I love you gitu ya sama orang, nggak abstrak gitu ya. I love you-nya apa nih? Kita perlu tindakan, kita perlu bagaimana memberitahu bahwa aku mengasihi kamu melalui apa gitu ya, kasih hadiah, memberi waktu bersama gitu. Nah itulah teman-teman bahwa Allah berbicara mengasihi kita bukan hanya sekedar omongan aja, tetapi dia juga memberikan sesuatu yang dapat kita tahu dan lihat ya. Kalau kita berbicara tentang I love you, abang-abang di luar juga bisa ngomong kita I love you gitu ya, tanpa memberikan sesuatu buat kita. Nah, jadi mari kita mengenal apa sih kasih Allah itu teman-teman. Kasih Allah itu yang pertama-tama ialah kasih yang berdasarkan dari inisiatif Allah. Bahwa Allah itu aktif. Ya, Allah itu tidak hanya mau mengasihi tetapi dia juga mau memberikan dengan tindakan nyata. Bahwa inisiatif Allah itu diberikan sebelum kita sadar bahwa kita butuh Allah. Sebelum kita butuh dikasihi, sebelum kita meminta kepada Allah, Allah kasihi aku dong. Enggak, tetapi sebelum kita menyadari itu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia berinisiatif, dia sudah memikirkan kita bahwa kita adalah manusia yang
perlu diisi oleh kasih-Nya Allah. Sehingga sebelum kita menyadarinya, Allah itu sesungguhnya sudah mengasihi kita. Itu yang pertama teman-teman, ada inisiatif Allah. Lalu yang kedua, apa yang diberikan Allah? Allah memberikan yang terbaik. Ya, Dia mengutus anaknya satu-satunya yang tunggal. Siapa di sini yang punya satu handphone? Kalau teman-teman punya satu-satunya handphone lalu dikasih sama orang, rela nggak? Saya minta deh. Apalagi baru ganti handphone iPhone 14 gitu ya. Dikasih satu-satunya buat abang Gojek gitu. Tapi ini barang ya. Teman-teman, keluarga orang miskin yang mungkin punya 10 orang anak. Dan dia harus mati-matian bekerja keras membesarkan anaknya. Kalau misalnya ada orang yang datang lalu berkata, boleh nggak saya adopsi anak kamu? Boleh nggak saya adopsi, saya bawa pulang? Orang tua yang punya 10 anak aja bisa berkata jangan. Ya. Ataupun kalau misalnya dia adopsi pun paling nego, oke deh kamu sekolahin tetapi dia tetap tinggal sama kami karena dia anak kami. Gak akan dikasih teman-teman. Tetapi Allah yang punya satu-satunya anak yang paling berharga, yang cuma dimiliki oleh surga, diberikan kepada dunia yang kotor, yang dia tahu pasti akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan karena penuh dengan dosa, diberikan yang terbaik. Ya, kalau teman-teman sudah punya anak kan gak mungkin kan tiba-tiba, ya deh saya kasih aja gitu ya. Saya rasa bakal viral, ini orang kenapa nih gitu ya. Nah teman-teman, inilah kasih Allah, dia memberikan yang terbaik, dia memberikan yang satu-satunya, yang paling disayangnya pasti. Dan yang paling terbatas, ya limit edition satu-satunya, diberikan kepada manusia yang akhirnya menolak, yang menyiksa, yang menyalibkan anaknya. Kurang apa lagi kasih Allah itu teman-teman. Lalu kita juga melihat kasih Allah kita kenal dari tujuannya. Allah punya tujuan kenapa dia memberikan anaknya yang tunggal itu yang dia sayangi satu-satunya. Yaitu apa? Supaya kita juga bisa hidup di dalam Tuhan. Supaya kita bisa merasakan kasih-Nya. Supaya kita bisa merasakan, ini loh yang aku cari. Selama ini hatiku kosong dan Tuhan memenuhinya. Oleh karena kasih-Nya Tuhan melalui anaknya yang tunggal. Yesus itu diberikan ya kepada manusia. Itu mewujudkan apa ketika Yesus itu datang ke dalam dunia? Mewujudkan bahwa ada keterpisahan antara manusia dengan Allah. Sehingga manusia itu tidak bisa datang kepada Allah, bahwa Allah lah yang harusnya turun ke dalam dunia. Ya, cinta LDR itu berat teman-teman ya. Tetapi harus ada salah satu yang berkorban untuk bisa datang. Menyatakan cintanya, menyatakan buktinya bahwa aku setia sama kamu, bahwa aku mengasihi kamu. Dan Allah lah yang datang kepada manusia. Karena dia tahu manusia gak bisa datang kepada Allah. Dan disinilah teman-teman, dia datang untuk mati, menyatakan cintanya. Aku mau cinta sama kamu sampai aku mati, kata Allah kepada manusia. Sehingga jarak itu yang tadinya jauh akhirnya mendekat dan menjadi satu. Kita tidak perlu lagi berjarak sama Allah, tetapi ketika kita bisa mencintai Allah dan kita bisa merasakan kasih Allah, disitulah Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Ada kesatuan di dalam kasih-Nya Allah. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa merasakan atau mengenal kasih Allah. Kasih Allah yang terbesar itu harus ada harga yang harus dibayar teman-teman dari tindakan kasih-Nya. Yaitu bagaimana anaknya itu menjadi korban bagi pendamaian dan rekonsiliasi antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Ya. Dan pendamaian inilah kita melihat bahwa ada Allah yang kudus, Allah yang murka, Allah yang adil, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang begitu mengasihi. Dan disitulah ada anugerah Allah, semua menjadi satu ekspresi Allah untuk apa? Untuk melakukan pendamaian ya. Jadi ketika kita berdosa teman-teman, sesungguhnya kita sedang menghina kekudusan Allah. Ya, kita sedang mempermainkan kekudusan Allah. Dan ketika Yesus harus turun ke dalam dunia, dia mati buat kita. Disitulah kekudusannya Allah, keadilannya Allah, kemurkaannya Allah, kebelas kasihannya Allah. Kasihnya Allah itu menjadi satu di dalam Yesus Kristus untuk ditunjukkan kepada kita. Nih lihat nih manusia berdosa.
Aku mengasihi kamu, tetapi satu sisi aku juga harus adil sama kamu. Satu sisi aku juga harus marah sama kamu. Supaya apa? Supaya cinta itu satu sisi membawa kamu lebih dekat sama aku, kamu berubah, dan kamu menjadi orang yang baik bagi kita semua, maksudnya bagi Allah gitu ya. Jadi manusia itu disempurnakan di dalam kasihnya Allah. Nah disinilah kita akhirnya akan masuk ke dalam bagaimana kenapa Allah itu dikatakan cinta yang tanpa syarat teman-teman, kasih yang agape. Nah saya akan memberikan 3 penjelasan. Yang pertama tentu saja ya tadi kita sudah mendengar bahwa kasih itu sesungguhnya dari Allah, inisiatif dari Allah. Sehingga dia tanpa syarat, dia memberikan itu kepada kita. Ya, dia memberikan itu ketika kita memberontak, ketika kita menyakiti, dia terus berinisiatif, dia terus memberi kasihnya itu. Sehingga walaupun manusia menolak, dia terus akan mengasihi. Dan itulah inisiatif yang tanpa syarat. Ya, jadi Allah itu saat ini terus berinisiatif hingga saat ini mengasihi kita. Dan dia tidak membeda-bedakan. Lalu yang kedua bahwa kasih yang tanpa syarat dari Allah itu adalah kasih yang tidak menuntut balas teman-teman. Dengan kata lain, kasih Allah itu walaupun kasihnya itu harus bertepuk sebelah tangan, harus dari satu sisi, dari sisinya Allah terus yang dikasih. Allah itu tidak pernah menuntut balas, ayo dong kasihi gue, ayo dong kasihi gue. Itu Allah yang apa sih istilahnya saya jadi lupa di sini. Ya pokoknya Allah itu nggak mungkin, apa sih kalau orang kalau foto egosentrisnya itu muncul, ya narsis, ya thank you. Iya Allah itu nggak narsis, ayo dong gue udah ciptain lu nih ya, gue udah kasihi lu ya, ayo dong sekarang kasihi gue, ayo kasihi gue. Enggak, dia kasih sepihak teman-teman, walaupun ditolak dia terus mengasihi. Dan itulah tanpa syarat yang Allah berikan kepada kita. Aku mengasihi kamu apapun yang terjadi, terus aku mengasihi kamu. Walaupun Tuhan akhirnya harus berkata, ya cintamu bertepuk sebelah tangan, tetapi aku mengasihimu. Itu yang kedua teman-teman. Lalu yang ketiga teman-teman ya, apa wujud dari Allah itu mengasihi kita tanpa syarat. Jadi kasih Allah itu tidak hanya kata-kata indah, kata-kata kiasan saja, tetapi juga Allah itu memberikan yang terbaik ya, sekali lagi anaknya yang tunggal. Karena apa? Karena dia memposisikan kita sebagai manusia. Dia tidak memposisikan sebagai benda dan hewan. Ya, dia melihat bahwa kita adalah ciptaannya yang dicintai, yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Sehingga tidak mungkin dia meninggalkan kita. Dan dia mengekspresikan kasihnya dengan memberikan Yesus sebagai manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa mengerti bahasa kasih dari Allah, sehingga dia menjadikan dirinya sebagai manusia, ya, sehingga manusia bisa mengerti bahasa manusia. Allah menjadi manusia itu dia menggunakan bahasa manusia, menggunakan budaya manusia, menggunakan cara-cara manusia supaya apa? Supaya bisa mengekspresikan bahwa akulah Allah yang mengasihi kamu, gitu. Ya, jadi dia itu benar-benar melihat bahwa kita dia adalah manusia yang berharga. Lalu yang keempat, apa wujud kasih Allah yang tanpa syarat itu teman-teman? Kasih yang tanpa syarat itu dikatakan kasih yang membebaskan kita. Tuhan itu membebaskan kita untuk menerima kasih-Nya tanpa rasa takut bahwa ayo kalau kamu sudah menerima kasihku ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begitu. Kalau enggak aku enggak akan mengasihi kamu. Enggak. Tetapi Tuhan mau kita menerima kasih-Nya dengan berani, dengan bebas. Supaya apa? Supaya kita pun meresponi dengan keotentikan kita teman-teman di hadapannya. Kita meresponi dengan apa adanya bahwa kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, aku adalah orang berdosa dan aku mau menerima kasih Tuhan tanpa aku harus takut bahwa di balik itu Tuhan punya sesuatu yang mengancam aku. Kalau misalnya aku berbuat jahat, kalau aku jatuh dalam dosa lagi. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan kita kebebasan untuk kita apa? Untuk menjadi diri kita versi yang terbaik untuk mengasihi Allah. Untuk kita bisa benar-benar mengekspresikan cinta kita bukan karena kita takut bahwa cinta itu akan hilang. Tetapi kita sungguh-sungguh merasakan bahwa kasih itu adalah kasih yang murni dan kita akhirnya bisa mengasihi Allah. Inilah kasih yang membebaskan itu teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, saya ingin
menutupnya dengan sebuah cerita teman-teman ya. Jadi pada suatu hari ada seorang pria, dia ini adalah seorang dokter muda yang sangat sukses bekerja di sebuah rumah sakit ternama. Dokter muda ini sering pergi gitu ya ke masyarakat untuk bisa mengadakan penyuluhan kesehatan. Sehingga dia akhirnya menemukan ada seorang wanita yang sudah setengah tua gitu ya, sakit dan dia mencoba mengobatinya. Perempuan ini tinggal di gubuk yang begitu kumuh, kecil di dalam gang-gang gitu ya. Dan perempuan ini sudah terkena penyakit HIV, AIDS teman-teman. Tubuhnya begitu lemah, pucat, kurus oleh karena sudah digerogoti oleh HIV. Dan dokter ini ingin mengobati dia, ingin membantu dia. Nah dokter ini sering kali menemui wanita ini ya. Karena wanita ini seorang PSK dulunya ya, PSK yang sangat cantik. Tetapi karena kena HIV dia harus begitu, kena penyakit seperti itu. Nah dokter ini iba dan dia pengen membantunya. Terus menerus memberikan obat, memberikan vitamin, memberikan perhatian, cek kesehatannya dari hari ke hari. Terus menerus dilakukan itu teman-teman. Sehingga pada satu hari sang dokter ini ketika menghampiri itu bertanya kepada wanita tersebut, ibu gak ada kepikiran untuk mencari seorang pasangan hidup di dalam hidup ini. Karena ibu hidup sendirian loh. Ibu ini sedang sakit, butuh orang yang merawat. Lalu sang wanita ini berkata, kayaknya mustahil deh ada orang yang masih mau mencintai saya. Saya ini adalah seorang mantan PSK. Yang saat ini saya sudah kena HIV AIDS. Saya ini sudah kurus, saya ini sudah menderita dengan segala penyakit ini. Dan saya juga tinggal di dalam lingkungan yang begitu kumuh, yang jorok, yang dekil ini. Mana ada yang mau sama saya? Kemudian sang dokter ini berkata, tapi saya mau. Tapi saya mau. Saya mau mendampingi kamu menjadi pasanganku. Lalu sang wanita ini kaget. Oh jangan, kamu masih muda, kamu masih banyak impian, kamu masih bisa sukses. Kamu masih bisa mencari yang terbaik, jangan saya ini gak ada apa-apanya. Lalu sang dokter muda ini berkata, bener saya mau bawa kamu. Dan sang dokter ini terus merawat dia penuh dengan kasih, terus merawat dia, memberi obat, mendampingi hidupnya. Teman-teman kalau saya bertanya kepada teman-teman semua, teman-teman percaya nggak dengan cerita ini? Percaya nggak? Saya rasa nggak percaya ya. Tetapi teman-teman inilah kisah hidup kita di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya kita ini adalah wanita itu. Wanita yang penuh dengan cacat celah, buruk di hadapan Tuhan. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan sakit penyakit. Bahkan kita sudah mau mati di dalam dosa dan di dalam maut teman-teman. Tetapi Allah itu beranugerah, memberikan segalanya buat kita, mencintai kita apa adanya, dia memberikan setulusnya teman-teman. Supaya apa? Supaya kamu mau gak jadi pasanganku di dalam hidupmu. Hidup bersama-sama dengan dia setiap harinya. Dan dia tidak pernah melihat kita ini buruk, kita ini jelek, kita ini penuh dengan dosa, tidak. Dia memberikan segalanya dan dia menerima kita apa adanya teman-teman. Teman-teman itulah kasih tanpa syarat yang Allah berikan kepada kita. Nah oleh karena itu teman-teman ketika kita tahu bahwa kita dikasihi, apa respon kita saat ini? Apakah kita juga mau meresponi bahwa Tuhan terima kasih, Engkau mau mengasihi aku apa adanya. Walaupun aku sering jatuh dalam dosa, walaupun aku hidupnya bobrok, walaupun aku apapun yang aku bisa menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan masih mau mengasihi aku. Apakah kita juga mau berkata, Tuhan aku mau belajar mengasihimu dengan cara Tuhan gitu ya. Walaupun aku dengan hal-hal yang terbatas untuk mengasihi Tuhan. Tetapi marilah kita akhirnya bisa berkata, Tuhan aku mau mengasihi Tuhan. Melalui hidupku aku mau melayani Tuhan. Melalui hidupku aku mau mencintai gereja Tuhan. Melalui hidupku aku mau punya relasi yang dekat dan begitu intim sama Tuhan setiap hari. Aku mau kembali kepada Tuhan, aku mau berdoa kepada Tuhan, aku mau bersatu sama Tuhan.
Karena aku tahu bahwa cinta Tuhan itu begitu besar di dalam hidup ini. Nah teman-teman, biarlah renungan hari ini sungguh-sungguh boleh membawa kita kepada kesadaran bahwa Allah itu begitu besar, kasih Allah itu tanpa syarat, dan kita boleh kembali kepada Tuhan dengan respon yang tepat. Ya, sehingga ketika kita bisa mengasihi Allah dan kita juga bisa mengasihi sesama, dan kita bisa membawa kasih yang tanpa syarat itu kepada sesama kita. Dan kasih yang tanpa syarat itu kita bagi-bagikan melalui kasih eros kita, kasih storge kita, kasih filia kita dengan caranya Tuhan. Sehingga kasih yang unconditional ini bisa terwujud ketika kita mengasihi orang tua kita, mengasihi pacar kita, sahabat kita, dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua boleh kembali belajar akan firman Tuhan hari ini bahwa Allah begitu mengasihi kami. Dan biarlah kami juga boleh hidup di dalam kasih itu, karena disitulah kami boleh tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami ya Tuhan. Itu adalah momen terindah ketika kami boleh bersatu dengan Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk kami boleh meresponi kasih Allah dengan tepat sehingga kami punya hubungan yang begitu intim dengan Allah melalui kehidupan kerohanian kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan juga boleh memimpin agar hidup kami juga boleh mengasihi kasih Allah itu kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka juga boleh mengerti dan mengenal akan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.